Saat dipanggil, secara refleks seseorang akan menoleh. Saat dicubit, secara refleks seseorang akan berkata, "Au." Kita akan mempelajarinya pada materi sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menerima informasi dalam bentuk rangsangan atau stimulus, memproses informasi yang diterima, serta memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan. Sel saraf merupakan sel yang bertugas untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke otak dan sebaliknya. Sel saraf juga bertanggung jawab atas gerak refleks. Ini merupakan bagian-bagian sel saraf. Dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Inti sel. Inti sel atau yang dikenal juga dengan nukleus merupakan inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Neurit disebut juga akson. Akson berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti otot dan kelenjar. Fungsi neurit adalah untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Selubung mielin merupakan selaput pembungkus neurit. Selubung mielin banyak mengandung lemak dan bersegmen-segmen. Fungsi selubung mielin adalah untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Sel schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Fungsi sel schwann adalah untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk neurit dan membantu regenerasi neurit. Nodus renifer. Nodus renifer merupakan bagian pada neurit yang tidak terbungkus selubung mielin. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung akson dan membungkusnya. Namun, selubung ini tidak membungkus secara keseluruhan dan yang tidak terbungkus merupakan nodus renifer. Sel saraf merupakan unit terkecil dari sistem saraf. Sel saraf berfungsi sebagai pengirim pesan atau impuls balik berupa rangsangan maupun tanggapan. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 1. Neuron sensorik. Neuron sensorik mempunyai dendrit yang berhubungan dengan reseptor. Akson neuron sensorik berhubungan dengan neuron lain. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. 2. Neuron motorik. Neuron motorik mempunyai dendrit yang berhubungan dengan akson lain. Akson berhubungan dengan efektor. Fungsi neuron motorik untuk menghantarkan tanggapan dari pusat susunan saraf ke efektor. 3. Neuron asosiasi. Neuron asosiasi disebut juga neuron intermediate. Neuron ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat. Neuron asosiasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, neuron konektor, yang berfungsi sebagai penghubung neuron satu dengan yang lain. Yang kedua, neuron adjustor, yang berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Penghantaran impuls saraf dapat melalui sel saraf. Jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan istirahat. Muatan listrik di luar membran neuron bermuatan positif, sedangkan muatan neuron di bagian dalam bermuatan negatif. Keadaan ini dinamakan dengan polarisasi.
Jika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas neuron akan berubah. Akibatnya polarisasi akan berubah. Polarisasi mengalami perubahan di lokasi tertentu. Kemudian proses pembalikan diulang sehingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian impuls berjalan sepanjang akson. Setelah impuls berlalu, membran neuron memulihkan keadaan seperti semula. Selama pemulihan ini, impuls tidak bisa melewati neuron atau disebut dengan periode refraktori. Potensi aksi dibangkitkan sewaktu Na+ mengalir masuk melewati membran. Dipolarisasi potensi aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, membalikan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion K melalui channel potasium. Proses dipolarisasi repolarisasi berlangsung berulang. Proses inilah yang disebut dengan penghantaran impuls melalui neuron. Nah, setelah kita belajar tentang sistem syaraf, kita bisa tahu bahwa gerakan menoleh dan berkata "au" merupakan salah satu gerakan refleks pada sistem syaraf, di mana impuls berjalan sepanjang sel syaraf menuju otak yang kemudian akan disalurkan oleh sel motorik menuju ke efektor berupa mulut berbicara "au" dan otot leher menoleh ke arah yang dipanggil.